Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar online, khususnya untuk tryout P3K tahun 2024 untuk tenaga perawat D3 dan juga nurse. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka tryout untuk latihan soal persiapan P3K tahun 2024. Teman-teman jika bergabung bersama kami akan mendapatkan 6 fasilitas. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K perawat khususnya kompetensi teknis yang terdiri dari 90 soal setiap tryoutnya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Soal tryout dan juga kuis kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga FR dari teman-teman yang telah mengikuti ujian P3K. Dan yang keempat, teman-teman akan mendapatkan file PDF soalnya, yaitu kuis dan juga tryout lengkap dengan pembahasannya. Dan yang kelima, terdapat grup Telegram, yaitu D3 dan juga nurse yang dipisah, serta aktif sampai dengan seleksi P3K selesai. Dan yang terakhir, teman-teman ini bebas akses kapan saja, ya, untuk paket tryout dan juga kuisnya. Harganya cukup murah teman-teman karena ada promo Merdeka, yaitu hanya Rp100.000. Teman-teman bisa mendapatkan ini semua melalui WA yang tertera pada brosur ini, yaitu di 0896 9637 7751. Total untuk tryout dan juga kuis, teman-teman mendapatkan 510 soal. Oke, sekarang juga daftar sebelum terlambat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang pasien dengan fraktur femur telah menjalani operasi debridement 2 minggu yang lalu dengan kondisi luka yang tidak membaik dan albumin terus menurun. Perawat saat ronde berkoordinasi dengan ahli gizi. Apa yang harus dikoordinasikan perawat dengan ahli gizi tersebut? A. Kolaborasi dalam pemeriksaan gula darah. B. Kolaborasi dalam modifikasi menu makanan. C. Kolaborasi pemberian albumin. D. Kolaborasi pemberian diet tinggi protein. Atau E. Mengajukan kasus tersebut dibahas dalam morning report. Oke teman-teman, di soal yang pertama adalah berkenaan dengan ronde keperawatan, yang dimana dihadapkan pada kasus dengan seorang pasien post operasi debridement 2 minggu yang lalu dengan kondisi luka yang tidak kunjung sembuh dan albumin yang terus menurun. Nah, saat ini perawat sedang melakukan ronde ya untuk berkoordinasi dengan ahli gizi. Nah, kira-kira apa yang harus dikoordinasikan oleh perawat dengan ahli gizi tersebut untuk mengatasi kasus pasien ini? Oke, yang pertama adalah adanya luka yang tidak kunjung sembuh. Yang kedua adalah terjadinya hipoalbumin, yang dimana albumin ini terus menurun ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa albumin adalah salah satu jenis protein yang sangat banyak terkandung di dalam plasma darah. Nah, terjadinya hipoalbumin itu mengindikasikan terjadinya malnutrisi atau kekurangan protein. Oleh karena itu, untuk meningkatkan protein, yang dimana kita ketahui bahwa protein merupakan salah satu kandungan gizi yang sangat berguna atau yang sangat bermanfaat untuk proses pembentukan jaringan seperti halnya pada orang dengan post operasi ya, untuk mempercepat proses penyembuhan.
Oleh karena itu, hal yang harus dikoordinasikan oleh perawat adalah bagaimana pasien ini mendapatkan intake yang cukup terkait proteinnya. Oleh karena itu, opsi yang tepat untuk soal yang pertama adalah yang D, yaitu kolaborasi dalam pemberian diet tinggi protein untuk mempercepat proses penyembuhan luka pasien dan juga meningkatkan kadar albumin di dalam darahnya. Oke, tadi di awal kita sudah bercerita masalah ronde keperawatan. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya ronde keperawatan? Yuk sekarang kita bahas. Jadi, ronde keperawatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien, yang dimana dilaksanakan atau melibatkan multidisiplin atau multiprofesi yang lain, ya seperti dokter, gizi, apoteker, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada kasus ini, profesi yang dilibatkan adalah seorang nutrisionis atau seorang ahli gizi, yang dimana dalam hal ini adalah dihadapkan dengan kondisi luka pasien yang tidak kunjung sembuh dan albumin yang terus menurun. Oke, sehingga hal yang sangat harus dikoordinasikan adalah yaitu kolaborasi pemberian diet tinggi protein, yaitu option yang D. Oke teman-teman, bisa sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 2. Tuan Ferdi dan Nyonya Yuyun merupakan pasangan yang telah menjadi keluarga bahagia yang telah menikah selama 4 tahun yang lalu. Keluarga ini telah memiliki seorang anak yang berusia 2 tahun. Fungsi dari orang tua di sini harus mampu memenuhi tuntutan baru dalam perawatan dan pengasuhan bayi. Sedangkan perawat sendiri bertugas mengkaji peran menjadi orang tua. Dari kasus tersebut, keluarga Tuan Ferdi telah memasuki perkembangan keluarga pada tahap apa? A. Keluarga pasangan baru. B. Keluarga dengan anak prasekolah. C. Childbearing family. D. Keluarga dengan anak sekolah. Atau E. Keluarga bahagia. Baik teman-teman, soal nomor 2 adalah berkaitan dengan tahapan perkembangan pada keluarga, yang dimana kita ketahui ada banyak macam sekali tahapan-tahapan perkembangan dalam keluarga. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keluarga pasangan baru atau beginning family, yang dimana dimulai saat masing-masing individu, yaitu suami dan istri, membentuk keluarga menjadi suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. Dan yang kedua adalah keluarga dengan kelahiran anak pertama atau childbearing family, dimulai dari kehamilan sampai kelahiran anak pertama hingga anak pertama berusia 30 bulan atau 2,5 tahun. Tahapan yang ketiga adalah keluarga dengan anak prasekolah, yang dimana tahapan ini dimulai saat anak berusia 2,5 tahun hingga usia 5 tahun. Tahapan yang keempat adalah keluarga dengan anak sekolah, yaitu dimulai saat yang tertua memasuki sekolah pada usia 6 tahun hingga 12 tahun. Dan lain sebagainya adalah sampai dengan keluarga menjelang usia lansia. Oke teman-teman, balik pada kasus bahwa dikatakan sepasang suami istri atau sebuah keluarga, yaitu Tuan Ferdi dan Nyonya Yuyun, merupakan pasangan yang telah menjadi keluarga bahagia, yang telah memiliki seorang anak yang berusia 2 tahun. Nah, berdasarkan data ini, maka kita bisa menentukan bahwa tahapan perkembangan keluarga yang terjadi pada pasangan ini adalah apa teman-teman? Keluarga dengan kelahiran anak pertama atau childbearing family. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang C, yaitu childbearing family. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki 64 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak nafas disertai nyeri dada kanan. Pada pemeriksaan fisik, dada kanan tampak cembung, perkusi dada kanan hipersonor, suara dasar paru kanan menurun. Pemeriksaan penunjang apakah yang diperlukan pada kasus di atas? A. Spirometri, B. Fototoraks, C. Hitung leukosit, D. Uji bronkidilator, atau E. Pemeriksaan AP atau arus puncak ekspirasi. Baik teman-teman, di soal nomor 3, kita dihadapkan pada kasus yang menyatakan bahwa ada seorang pasien dengan keluhan sesak nafas yang disertai dengan nyeri dada sebelah kanan. Nah, pada saat pemeriksaan fisik, dada kanan ini tampak cembung dan dilakukan
pemeriksaan perkusi, dada kanan ini terdengar hipersonor dan suara dasar paru kanan menurun. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah pemeriksaan penunjang apa yang dapat mendukung kasus ini? Melihat data yang telah dikumpulkan tadi, maka kira-kira kasus ini mengarah kepada apa, teman-teman? Iya, masalah ini mengarah kepada tension pneumotoraks ya, yang didukung dengan keluhan sesak nafas dan perkusi dada hipersonor dan suara dasar paru menurun. Nah, maka pemeriksaan penunjang yang tepat untuk menegakkan diagnosa medis tersebut adalah dengan cara fototoraks atau ronsen dada. Sehingga jawaban tepat adalah yang B, yaitu fototoraks. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Keluarga Bapak Randy usia 63 tahun tinggal bersama istrinya karena semua anaknya telah meninggalkan rumah. Bapak Randy memiliki 7 orang cucu dan 1 orang cicit. 3 tahun terakhir ini, Bapak Randy didiagnosis menderita hipertensi. Setiap bulan, rutin datang ke puskesmas untuk memeriksa tekanan darah. Ibu Randy selalu menyiapkan makanan rendah garam untuk Bapak Randy. Tugas keluarga yang mana yang sedang dijalankan oleh keluarga Bapak Randy? A. Meningkatkan status kesehatan. B. Membina hubungan saling memuaskan. C. Merawat anggota keluarga yang sakit. D. Mempererat silaturahmi dengan masyarakat. Atau E. Memodifikasi lingkungan. Baik teman-teman, di soal nomor 4 adalah berkaitan dengan tugas keluarga, yang dimana terdapat 5 tugas keluarga yang sesuai dengan teori ya. Nah, kira-kira tugas keluarga yang mana nih yang sesuai dengan kasus ini? Yuk sekarang kita bahas lebih dahulu kasusnya. Ada sebuah keluarga yang bernama Bapak Randy, usia 63 tahun, tinggal bersama istrinya karena semua anaknya telah meninggalkan rumah ya, karena sudah memiliki keluarga. Bapak Randy ini memiliki 7 orang cucu dan 1 orang cicit. Nah, yang menjadi data utamanya adalah 3 tahun terakhir ini Bapak Randy menderita hipertensi. Dan setiap bulan, Bapak Randy ini rutin datang ke puskesmas untuk memeriksa tekanan darah. Oke, ini data yang pertama, artinya keluarga ini sudah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang berada di dekat rumahnya. Nah, yang kedua, Ibu Randy selalu menyiapkan makanan rendah garam untuk Bapak Randy. Nah, ini artinya Ibu Randy ini sudah menjalankan tugasnya, yaitu merawat anggota keluarga yang sakit. Ya. Nah, karena merawat anggota keluarga yang sakit sebagai dukungan moral agar klien mencoba mendapat perhatian yang lebih dari anggota keluarga yang lain. Nah, dengan begitu dapat diharapkan Bapak Randy ini merasa nyaman dan tidak mudah stres terhadap penyakitnya. Oleh karena itu, tugas keluarga yang sedang dijalankan oleh keluarga Bapak Randy ini adalah yang C, yaitu merawat anggota keluarga yang sakit. Didukung dengan data yang pertama, rutin datang ke puskesmas untuk memeriksa tekanan darah, dan Ibu Randy selalu menyiapkan makanan rendah garam. Oke teman-teman, bisa ya? Sekarang kita lanjut untuk soal nomor berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.